Selamat siang Bu Siti Mariani. Siang Ibu Hani, boleh izin saya masuk Bu? Oh boleh, silahkan. Oke, terima kasih Ada Bu. apa ini Bu? Ini Bu, kebetulan saya ingin mengcoaching. Hmm? Saya akan masuk di kelas 11. Jadi Mm-mm. ada anak didik kita, Mm-mm. Ananda ini akan kita utus jadi perwakilan sekolah kita untuk Hmm? pemilihan Bujang Gadis Tebo. Baik. Kendalanya ini si Ananda ini nampaknya kurang percaya diri, jadi beliau kelihatan seperti menolak. Cuman nanti akan kami dampingin terus, coba coaching mungkin untuk Nanti saya boleh lebih. ikut mengamati ya dalam pelaksanaan coaching ini Oke, dengan rubrik penilaian yang sudah saya berikan kepada Ibu hari ini nanti ya. oke Kemudian boleh. kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini untuk pelaksanaan Eh, coachingnya? saya lebih kepada penekanan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, baik. Silahkan Ibu menuju kelasnya saja biar Oke, waktunya tidak terhambat. oke, terima kasih Bu Ani. Permisi saya. Baik. Halo, Ananda Happy, apa kabar? Iya Ibu, Baik Alhamdulillah ya. sehat Ibu. Baik. Iya. Ini nih, Ibu dengar nih dari beberapa guru ada masalah nih. Apa boleh cerita kira-kira ke Ibu apa masalahnya? Begini Ibu, saya kemarin kan terpilih untuk mewakili sekolah dalam ajang pemilihan Bujang Gadis Tebo. Iya. Ini Bu masalahnya. Kalau menurut saya itu kurang pantas Ibu untuk menjadi finalis karena ada kawan saya sih yang menurut saya lebih pantas Ibu. Oh iya. Kalau menurut Mbak Epi nih, kira-kira kriteria dalam pemilihan gadis Tebo itu, Bujang Gadis Tebo itu, kira-kira Mbak Epi sesuai tidak ya dari kriteria yang disyaratkan? Kalau kemarin saya melihat kriteria yang diberikan oleh Ibu sudah saya baca semua kriterianya secara umum saya bisa memenuhi syarat itu Ibu. Berarti bisa ya, berarti Mbak Epi punya kesempatan dong menjadi finalis Gadis Tebo jadi utusan sekolah. Masalahnya tadi Mbak Epi merasa Rizka lebih pantas, itu ya? Iya Ibu, itu ada Oh, teman saya itu kan satu dekat duduk sama saya itu namanya Rizka. Dia itu sepertinya dia lebih pantas Ibu karena kan dia sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti fashion show dan lomba-lomba yang lainnya. Untuk di atas panggung itu dia udah lebih luas gitu. gitu. Nah, kalau menurut Mbak Epin nih, dibandingkan Rizka, kekuatan apa nih? Atau menurut Mbak Epi ini kelebihan Mbak Epi, kenapa kok dipilih dari Rizka oleh para guru itu? Kelebihan Mbak Epi ini bisa ceritakan kepada Ibu, kenapa nih guru-guru memilih Mbak Epi? Mungkin kalau menurut saya ya Bu, menurut saya mungkin karena uh, di segi pengetahuan wawasan saya mungkin lebih luas dibandingkan Rizka. Terus juga kalau untuk tingginya mungkin saya lebih tinggi sedikit daripada Rizka. Mungkin itu Ibu. Oh, berarti Mbak Epi punya kelebihan ya atau kemampuan dibandingkan Rizka, sehingga guru lebih mempercayakan Mbak Epi untuk mengikuti seleksi ini. Jadi mungkin Mbak Epi nih kurang percaya diri saja ya. Iya, betul Ibu. Iya, Saya kurang pede dalam mengikuti ini. jadi membuat Mbak Epi ragu nih untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, Iya Ibu, kira-kira saya nih. mau mundur saja Ibu. Oh, jangan kalau bisa ya, kan kita punya kelebihan. Jadi kelebihan tadi yang menjadi menonjol dari diri kita, kekurangan ini yang harus kita tutupi. Nah, sekarang kita cari nih solusinya, bagaimana cara kita mengatasi kekurangan kita tadi. Kalau kira-kira Mbak Epi nih,
kurangnya tadi kan tidak terbiasa ya. Jadi mungkin kita membiasakannya mungkin ada yang bisa kita buat kira-kira Mbak Epi? Apa ya Ibu? Mungkin untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, ya saya nanti akan melihat video YouTube tentang kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pemilihan Bujang Gadis Tebo. Kemudian ada kakak kelas saya yang kemarin pernah ikut, saya juga akan berkonsultasi dan bertanya kepada kakak kelas saya untuk trik-trik apa saja yang bisa saya lakukan agar rasa percaya diri saya bisa dapat rasa percaya dirinya. Oke, luar biasa ya. Nah, benar, kita harus terus berlatih karena dengan berlatih terus maka kita akan terbiasa. Jadi rasa percaya Mbak Epi itu akan berkurang. Apalagi ketika kita belajar dari pengalaman yang lama, kemudian ada yang membantu kita. Tadi sudah ada membantu kakaknya ya. Jadi kita mungkin Mbak Epi nanti lebih banyak berkomunikasi dengan kakak kelasnya yang mengikuti sehingga akan muncul sendiri nanti. Nah, kira-kira nih kapan nih kita mulai latih dengan kakaknya atau kita mulai melihat videonya kapan kita mulai akan berlatihnya? Karena kegiatan ini kan dalam waktu dekat akan dilaksanakan, jadi untuk komunikasi dengan kakak kelas, insya Allah besok di jam istirahat saya akan menghubunginya. Kemudian untuk video nanti saya akan coba pulang sekolah saya akan cari-cari di internet Ibu biar bisa secepatnya saya pelajari. Oke, berarti tetap kita mulai berlatih, kita buat jadwal rutin nanti Ibu akan membuat panitia yang akan mengawasi nih. Beberapa guru akan mengawasi Mbak Epi latihan dan membimbing Mbak Epi lebih memunculkan rasa percaya dirinya. Oke ya, siap Mbak Epi ya? Iya Ibu, insya Allah Ibu akan tetap berusaha. Kita nanti akan buat nih laporan kegiatan kita supaya lebih terukur dan terpantau ya Mbak Epi ya. Semangat untuk kegiatan ini, jangan sampai menyerah. Oke? Iya Ibu, iya Terima oke kasih Ibu. Mbak Epi. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Oke, sama-sama. Sudah ya Bu? Sudah? Kita sudah, Evi sudah kembali ke kelasnya. Mari kita berdiskusi sebentar berkaitan dengan tadi yang saya amati. Menurut Ibu, yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah sudah berhasil dalam tujuan Ibu melakukan coaching hari ini? Rasa saya kalau untuk kegiatan coaching tadi, kegiatan alur percakapan tadi sudah sesuai dengan titah dan tujuan dari awal pendamping atau coaching ini, yaitu untuk memastikan Ananda Evi memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti Bujang Gadis Tebo. Sudah. Jadi beliau pun menyanggupi akhirnya. Baik. Tadi yang catatan dari hasil observasi tadi, Ibu sudah melakukan coach kepada Ananda Evi. Kemudian dalam pelaksanaannya Tirta itu dalam tujuan Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot berkaitan dengan tujuan, yakni apa masalah yang dihadapi Evi, kemudian tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dalam identifikasi, Ibu juga sudah menyampaikan kekuatan yang dimiliki Evi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan solusi apa yang harus dilakukan Evi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian dalam
rencana aksinya, Ibu juga sudah mempertanyakan mengenai apa yang bagaimana pelaksanaan perencanaan yang tadi misalnya solusi Evi bertanya kepada kakak kelasnya untuk trik-trik yang harus dilakukan. Terus mulai kapan berlatih itu berkaitan dengan tanggung jawab yang Evi akan lakukan. Itu yang saya sudah amati hari ini. Dalam pelaksanaan Tirta, tadi Ibu juga sudah menyampaikan Tirta dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya mengamati ada beberapa hal yang masih harus ditahan, bahwa tidak perlu bagaimana menggali sesuatu yang dimiliki oleh siswa itu supaya siswa itu mengerti apa yang harus dia lakukan. Seperti dalam tanggung jawab, Evi silahkan Ibu berikan masukan mengenai siapa saja yang kira-kira Evi bisa Evi bisa yang bisa membantu Evi dalam melaksanakan pencapaian tujuan yang akan Evi lakukan ini. Itu saja Bu yang akan ini. Kemudian menurut Ibu, kompetensi apa lagi selain pertanyaan berbobot, kompetensi inti apa dalam coaching ini yang akan Ibu tingkatkan kembali? Yang akan ingin saya tingkatkan lagi, mungkin yang kompetensi presensi, untuk lebih menguasai keterampilan dalam coaching ini. Iya. Baik, itu saja. Terima kasih, Ibu, karena waktu kita terbatas, Ibu bisa masuk kelas kembali karena sudah waktunya untuk masuk kelas. Oke, terima kasih Ibu Hani. Baik, terima kasih. Ya, jadi diberi applause untuk pengamat ya, bagus. Sudah bagus tadi, tapi masih lebih dipadatkan lagi waktunya ya. Jadi kalau misalnya apa yang baik langsung rangkum saja. Tidak perlu urai satu persatu, ini sudah baik, ini sudah, tapi misalnya cara mengajukan pertanyaan ini dan ini sudah baik, ya gitu. Atau pada umumnya sudah baik, itu saja yang disampaikan, pada umumnya sudah baik, oke? Supaya lebih mempersingkat waktu. Tetapi sudah ada gambaran apa yang disampaikan oleh Ibu Hani semestinya seperti itu kalau tidak dikejar dengan waktu. Tetapi karena dikejar dengan waktu, maka kita merangkum saja. Pada umumnya tahapan Tirta sudah baik. Nah, itu saja. Oke. Baik, Bu. Silakan lanjut. Ibu Evi dengan Ibu Siti Mariani dengan pengamatnya Ibu Murni. Story nggak Bun? Saya dulu ya. Bu Murni sudah siap, Bu? Suaranya Bu masih unmute. Oke. Ibu dengan Ibu apa Bu Ani? Dengan Ibu Evi ya? Ya, betul. Oke. Coachnya Bu Evi. Iya. Saya tutup ya. Oke. Nah, Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Murni. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya Alhamdulillah, baik. Kabarnya Bu Evi hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya, betul Ibu. Terus kira-kira kompetensi apa ini yang mau dikembangkan dari kegiatan coaching Bu Ibu Evi ini? Saya akan mengembangkan fokus ke kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oh iya, sudah disiapkan semuanya Ibu Evi? Insya Allah sudah Ibu. Oh iya, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Ibu ya.
Iya. Saya lanjut ke kelas Ibu ya. Iya. Ya, terima Silakan. kasih. Assalamualaikum. Hai, Bu Mariani. Apa kabar? Masih unmute. Oh, alhamdulillah sehat. Ya, oke. Kemarin saya dapat chat, katanya ada yang mau kita obrolin hari ini. Nah, kita nggak punya waktu banyak nih. Kira-kira apa yang akan kita obrolin? Gini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan. Ada kesulitan lah di dalam proses pembelajaran di kelas saya. Khususnya itu pada mapel matematika. Di kelas saya. Di kelas saya itu kan Bu, siswanya lumayan banyak, ada 30 anak. Jadi setelah saya lakukan asesmen diagnosis awal ketika saya masuk di kelas itu, ternyata kesenjangan pemahaman mereka terhadap materi prasyarat itu sangat jauh. Jadi itu sedikit membuat permasalahan bagi saya. Oke. Berarti kita mau ngomongin soal muridnya Bu Mariani yang tingkat pemahamannya di bidang matematika tidak merata, betul begitu Bu Mariani? Iya, benar seperti itu Bu, kesenjangan yang sangat tinggi sekali. Jadi pengennya saya itu bisa memenuhi semua kebutuhan siswa di kelas saya, sehingga kesenjangan itu dapat saya perkecil gitu Bu. Oh gitu ya. Kira-kira dari 32 siswa tadi, Ibu dapat presentasikan berapa persen yang tingkat pemahamannya masih kurang gitu Ibu? Kalau kira-kira dipresentasikan ya Bu ya, kalau saya tipekan itu yang kurang, yang sedang, kemudian yang mampu gitu ya Bu ya, mungkin gitu. Itu 50 yang kurang karena yang kurang itu 30, yang sedang itu sekitar ya 30 lah Bu perbandingannya. 30 perbandingan sedang dan kurang mampu ya? Iya, iya. Ya, oke. Nah, kalau seperti ini Bu, kita ngomongin tingkat pemahaman murid nih. Siswa Ibu ya terhadap pembelajaran matematika ya. Kalau seandainya ini kita beri skala nih, skala 1 sampai 10. Nah, kalau 1 itu sulit untuk memahami pembelajaran. Kalau yang 10 itu dia sangat mudah memahami pembelajaran. Ini di posisi mana kira-kira murid Ibu? Ini Bu, di posisinya di bawah 5 saya. Paling target kalau saya amati setelah diagnosis itu kepemahaman mereka itu sekitar 45 4 lah Bu. 45, 4 atau 5. Di bawah di posisi di bawah 5 ya. Iya, murid sekarang ya. Ya, oke. Ibu Mariani pengen murid Ibu berada di posisi angka berapa? Pengennya tuh di 7 atau paling minimal tuh 6 lah Bu. Karena Di kan posisi lebih 7 ya. Iya, pengennya 7. Nah, kalau Ibu pengen di posisi 7, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman murid Ibu? Mungkin seperti kita tahu ya Bu ya, kalau matematika itu kadang suatu hal yang membuat anak takut untuk belajar. Jadi mungkin usaha saya yang pertama itu mencoba bagaimana nih membuat pelajaran matematika itu lebih menyenangkan sehingga mereka menyukai dulu matematika, sehingga mereka mau menerima sih jika saya melakukan proses pembelajaran selanjutnya. Ya. Selama ini berarti ya memang sama ya, kita anak-anak itu beranggapan kalau pembelajaran matematika itu terkesan pembelajaran yang sulit ya, Bu Mariani ya. Sehingga di sini tadi saya tangkap dari Bu Mariani ada rasa takut ya pada anak dalam pembelajaran matematika, sehingga
mereka merasa kurang nyaman dalam pembelajaran ini ya. Bu Mariani tadi juga akan mencoba untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Itu Iya, saya. sudah langkah sangat bagus yang bisa Ibu ambil. Terus menurut Ibu ini ya, menurut Ibu indikator dari keberhasilan dari tujuan yang ingin Ibu capai itu apa Ibu indikatornya? Indikatornya saya pengennya anak-anak itu pada beberapa topik prasyarat dalam kelas mereka itu terpenuhi sehingga mereka bisa bisa mengerti pembelajaran matematika khususnya itu di berhitung. Jadi mungkin saya akan membuat rancangan pembelajaran mungkin dengan konsep yang lebih sederhana sehingga mereka bisa menikmati dulu pembelajaran itu sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka. Itu baru rencana saya tuh Bu. Ya, merancang pembelajaran dengan konsep yang sederhana ya, Bu Mariani ya. Ya, itu mungkin perlu salah satu hal yang perlu Ibu lakukan. Kemudian kapan nih akan mulai dilaksanakan rencananya? Mungkin saya akan coba beberapa dua hari ini saya mulai merancang buat karena saya rasa saya itu ingin belajar terus memperbaiki. Saya akan mencobalah semaksimal mungkin. Saya akan belajar dari internet dan bertanya kepada guru. Mungkin ada beberapa teman kita Bu yang ikut pelatihan sebelumnya. Mungkin saya ingin berdiskusi dulu dengan mereka untuk membuat skenario ini. Jadi mungkin 2-3 hari ini saya akan mulai merancang dan mencari informasi Bu terkait untuk memenuhi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya baik. Dalam 2-3 hari ini bisa dimulai dilaksanakan ya Bu Mariani ya. Terus menurut Bu Mariani siapa yang bisa Ibu ajak bekerja sama atau membantu Ibu dalam hal ini? Ya, itu tadi Bu, saya kebetulan kita kan ada teman kita yang guru penggerak, mungkin saya akan berdiskusi dengan beliau untuk supaya membuat pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan memenuhi kebutuhan murid sehingga tidak ada lagi kesenjangan di kelas saya. Ya, oke Bu. Kita sudah berada di sesi akhir percakapan kita pada sore ini. Ya, kira-kira Bu Mariani, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Di sini saya senang sekali bisa berdiskusi bersama Ibu karena saya ingin diskusi ini memberikan manfaat lah kepada saya untuk saya bergerak lagi memenuhi kebutuhan murid saya. Ya, berarti banyak manfaat ya yang didapat dari obrolan kita yang sebentar ini ya. Iya Bu, terima kasih banyak ini masukannya. Ya, baik. Nanti kita akan buat janji lagi. Kita akan bertemu bisa minggu depan setelah mungkin Bu Mariani melakukan rencana-rencana yang telah dibuat tadi. Saya juga akan mendengarkan bagaimana refleksi dari pelaksanaannya. Oke, kita cukup sampai di sini dulu ya, Bu Mariani ya. Ya, terima kasih banyak nih Bu dukungannya. Sore, ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Ya, baik. Dari kegiatan tadi, pada dasarnya alur Tirta itu sudah berjalan dengan baik. Ya, ada langkah tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sudah nampak di mana KOS sudah bisa mengali potensi dari KOS-nya untuk bisa merumuskan tujuan, mencari solusi, dan berkomitmen untuk menjalankan aksinya. Jadi ini yang sudah tergambar dari kegiatan KOS dan KOSI kita tadi. Hanya itu Bu Epi,
kita langsung berikutnya. Ya, terima kasih Bu Murni. Ya, kita lanjut. Berikutnya dengan Coach Hani, kemudian dengan coachingnya Bu Murni, kemudian pengamatnya Bu Siti Mariani. Ini posisinya kepala sekolah ya? Iya Bu. Oke. Oke, kita mulai ya Mbak ya. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Siti. Oke, ini kira-kira nih ada apa ini Bu Hani? Katanya saya lihat ada pendampingan ini ya. Ya, saya mau melakukan pendampingan hari ini dengan Ibu Murni. Oke, Bu Murni. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu Hani kembangkan dari kegiatan coaching kali ini nih? Hari ini saya ingin mengembangkan mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Murni. Oke, baik, silakan Bu Hani ke tempat Ibu Murni. Nanti saya tunggu ya. Saya akan coba mengamati nih dari rubrik penilaian yang sudah diberikan kemarin. Silakan Baik, Bu Hani. Ya. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Hani. Kita mau melakukan coaching dengan waktu yang sangat terbatas hari ini gitu. Kemarin Ibu sudah menyampaikan kepada saya melalui WA ya, gitu. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Oh iya Bu Hani, belakangan ini Ibu akan sedikit resah gitu. Karena begitu banyak kegiatan dinas luar yang harus dilakukan dan terpaksa Ibu harus meninggalkan kelas gitu. Jadi terpikir di Ibu sekarang itu gitu. Jadi ada kurang nyaman gitu perasaan Ibu gitu. Ya, tadi Ibu sampaikan bahwa karena banyaknya dinas luar, kemudian ada pembelajaran yang harus ditinggalkan begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Menurut Ibu dalam bayangan Ibu seharusnya apa yang Ibu lakukan yang untuk mencapai biar Ibu tidak menjadi pikiran itu bisa hilang gitu Bu. Oh Ibu pinginnya sebenarnya sih fokus pada pembelajaran gitu kan. Itu yang di hati Ibu inginkan gitu. Cuma kalau Ibu cuma fokus pada pembelajaran, itu pengembangan diri Ibu tidak bisa dilakukan gitu. Jadi ini yang membuat Ibu resah gitu. Iya. Berarti masih Ibu masih bimbang ya kalau mau melakukan pengembangan diri, tetapi juga meninggalkan pembelajaran. Nah, sekarang yang sudah Ibu lakukan apa sih untuk mengatasi hal tersebut? Supaya Ibu tuh rasanya bisa hadir penuh di kelas itu, Ibu udah coba melakukan ini, membuat modul ajar gitu kan. Jadi udah dibuat modul ajar itu sebagus mungkin biar siswa mengerti gitu kan. Nah, udah Ibu coba itu lakukan. Cuma rasanya kok belum ya? Nah, gitu. Iya ya. Sudah bagus padahal ya Bu ya, sudah ada modul ajarnya gitu ya. Cuman masih ada rasanya belum sampai, kok rasanya nggak tersampaikan begitu ya Bu ya. Iya, iya. Gitu. Kira-kira menurut Ibu dalam pembuatan modul ajar itu sudah sempurna atau belum sempurna? Kalau dengan skala 1 sampai 10, Ibu berada di mana itu? Kalau yang namanya buat modul ajar, nah itu rasanya Ibu udah fokus, bisa lah Ibu katakan itu udah 8 gitu kan. Tapi kok ya tujuan pembelajaran Ibu kok juga tidak tercapai juga gitu. Berarti dengan modul tersebut Ibu masih perlu usaha lain untuk mencapai angka 10 ya? Ya, menurut Ibu untuk mengatasi hal tersebut kan Ibu sudah lakukan membuat modul, ternyata dengan membuat modul pun tidak mendapatkan kepuasan pembelajaran itu gitu. Apa yang Ibu lakukan, yang bisa Ibu lakukan?
selain membuat modul itu, selain yang sudah Ibu lakukan ini? Oh, sekarang yang terpikir itu, Bu, ini bagaimana ya kalau saya lakukan itu kegiatan belajar di luar jam pembelajaran gitu. Tapi itu masih dalam rancangan pemikiran saja baru, Bu, gitu. Masih dirancang begitu ya, Bu? Belum dilaksanakan berarti ya, Bu? Iya. Kira-kira kalau misalnya Ibu melaksanakan pembelajaran di luar jam pembelajaran begitu, apakah ada hambatan ketika nanti misalnya dalam rancangan itu bisa dilaksanakan gitu? Sesudah saya pikirkan, Bu, kan kemarin saya mencoba itu berdiskusi dengan siswa. Nah, saya bilang kan minggu ini Ibu kan ada kegiatan dinas luar. Ya. Bagaimana kalau kita mencoba belajar di luar jam pembelajaran? Ternyata mereka udah punya jadwal sendiri-sendiri. Ada yang les lah, ada yang ikut kegiatan pramuka gitu ya. Berarti ini Ibu harus mikir ulang ini apa ya usaha yang tepat yang harus Ibu lakukan gitu agar bisa tetap belajar dan siswa tetap pada jadwal mereka masing-masing gitu. Berarti untuk melaksanakan kegiatan di luar pembelajaran itu masih belum bisa dilaksanakan? Nah iya belum, Bu. Jadi berarti masih adalah keresahan di hati. Oh saya tuh gimana ya caranya mau tujuan itu bisa tercapai gitu kan? Apakah Ibu sudah mencoba untuk melakukan hal lain dalam untuk mencapai solusinya, untuk mendapatkan solusinya itu udah cari hal lain lagi yang Ibu pikirkan tuh apa? Ada, Bu, kan setiap saya dinas luar tuh kan saya berkolaborasi dengan guru yang jamnya kosong itu. Ya. Terus saya minta tolong gitu kan, minta tolong sama guru tersebut masuk di jam pembelajaran saya. Cuma ini masalahnya guru yang saya minta tolong itu mapelnya tidak sama dengan saya. Jadi cara penyampaian walaupun modul ajar sudah disiapkan kan, cara penyampaiannya juga kurang tepat. Jadi tujuan pembelajaran juga tidak bisa juga tercapai. Berarti masih belum mendapatkan solusi ya, Bu ya? Iya. Kira-kira ada hal lain nggak yang lebih mudah untuk menggantikan kehadiran Ibu? Karena hari ini kan berkaitan dengan Ibu itu tidak hadir. Kira-kira masih ada nggak yang bisa Ibu lakukan? Gini, Bu, ini kan masih pemikiran enggak, Bu, belum dicoba gitu kan. Sekarang kan anak-anak tuh pasti pakai Android semua gitu kan. Jadi mungkin akan dirancang mungkin pembelajarannya dilakukan di luar jam pembelajaran, tapi mungkin lewat Zoom gitu kan. Misalnya maghrib misalnya atau kita janjian gitu kan, tapi lewat virtual mungkin, Bu. Tapi ini baru rancang-rancang baru gitu. Mungkin akan dilaksanakan apa minggu depan gitu kan. Nah, berarti rancangannya masih dalam bentuk Ibu melakukan Zoom kepada siswa ya gitu untuk menggantikan kehadirannya tersebut. Lalu apalagi yang bisa Ibu lakukan, misalnya kehadiran yang kalau Zoom bisa dilakukan secara langsung. Misalnya ada nggak kalau secara langsung kan kemungkinan ada hambatan-hambatan lain. Oh iya, paling ini Bu, hambatannya paling sinyal gitu kan. Tapi kalau saya kan udah analisa itu di tempat saya tinggal itu, mungkin dari 32 siswa saya itu yang bermasalah tentang sinyal tuh paling 3 orang gitu kan. Oh iya 3 orang. Tetapi bagaimana cara Ibu mengatasi masalah dari 3 orang itu? Biar semuanya bisa mengikuti. Kebetulan Ibu, yang 3 orang siswa saya ini kan rumahnya ada berdekatan tuh dengan temannya. Jadi nanti akan diminta dia pas jam sekian, anak Ibu ya,
bergabung ya dengan teman gitu Oh kan. gitu. Itu rencananya, Bu. Oh begitu ya. Hmm. Dari tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa nanti akan Ibu lakukan Zoom, kemudian untuk mengatasi masalah-masalah yang 3 orang itu dengan mendatangi teman yang sudah memiliki bisa Zoom dalam jaringan yang terdekat, misalnya gitu. Terus langkah-langkah yang terdekat yang akan Ibu lakukan? Langkah yang terdekat dulu tentu hal ini saya juga berkolaborasi dengan wali kelas gitu kan, ngasih tahu ke wali kelas, kemudian mungkin mohon wali kelas nanti menyampaikan ke orang tua siswa gitu kan, lewat grup WA wali murid gitu kan, Iya. untuk menyampaikan akan ada tambahan jam pembelajaran gitu. Ini supaya apa yang saya rencanakan nanti itu bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, apakah Ibu perlu mendiskusikan kepada siswanya tersebut? Oh iya Bu, kan awalnya kan sudah didiskusikan, cuma kan mereka punya jadwal-jadwal tertentu yang tidak bisa diganggu. Nah, makanya muncul nanti diskusikan lewat WA grup pembelajaran tatap muka biar Ibu bisa hadir sepenuhnya di depan mereka untuk menjelaskan tentang apa-apa materi pembelajaran atau konten-konten pembelajaran. Nanti bisa juga anak peserta didik Ibu tuh ini Ibu buatin video gitu, bisa Ibu share di grup pembelajarannya atau WA-nya gitu. Oh, baik. Jadi Ibu sudah menemukan solusinya ya terkait dengan itu. Kemudian mulai kapan nih Ibu mau membuat video, terus kemudian melakukan komunikasi kepada siswa ketika Ibu meninggalkan pembelajaran gitu? Iya Bu Ani, kebetulan kan ini hari Kamis ada dinas luar ini gitu kan. Ya, Kemarin itu udah berbicara sama siswa gitu kan, ya. udah dikasih tahu sama siswa kalau Ibu hari Kamis dinas luar berarti kehadiran Ibu cuma ada modul, tapi nanti Ibu di Kamis malam Jumat gitu jam 7.30 anak-anak Ibu akan Ibu kirimkan link ya, gitu kita akan belajar secara tatap muka. Nah, nanti untuk lebih pahamnya anak Ibu itu sudah membuat beberapa video pembelajaran yang menyangkut materi kita gitu. Iya, oke. Jadi saya sangat tertarik sekali ya Bu terhadap keberhasilan yang akan Ibu capai dalam menghadapi permasalahan keseharian Ibu dengan berbagai macam kegiatan dan dapat meningkatkan proses pembelajaran dengan baik. Jadi sebelum mengakhiri percakapan hari ini nih, apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching hari ini? Ini Bu, saya mendapat sebuah jalan keluar bagaimana saya bisa menyeimbangkan antara kegiatan dinas luar saya, kemudian dengan kehadiran penuh saya di kelas, walaupun itu cuma lewat virtual, Bu. Jadi ini sesuatu yang melegakan hati saya, Bu. Ya, saya berharap kita dapat sama-sama untuk mencapai tujuan tersebut ya Ibu. Saya akan tunggu Ibu berbagi hasil dari yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih sudah bersedia berbagi di sini. Iya, sama-sama Bu. Oke, izin Bu kembali ke kelas. Ya, silakan. Suaranya Bu. Baik, terima kasih Bu Ani. Setelah saya mengamati tadi, kegiatan atau coaching yang telah Ibu Ani lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan sangat bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan di sini Ibu Ani, mungkin Ibu Ani bisa
menyebutkan apa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu Anissa lakukan tadi? Dalam pencapaian indikator keberhasilan yang dalam coaching tadi, saya berusaha untuk menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu untuk membuat Ibu Murni menyampaikan apa kekuatan yang beliau miliki, kemudian hal-hal solusi yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan coaching. Untuk kegiatan selanjutnya nih Bu Ani, apa ini yang akan ingin Ibu Ani kembangkan lagi berdasarkan hasil observasi yang tadi? Rasanya saya masih harus mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan aktif ketika saya melaksanakan coaching, karena ketika melaksanakan coaching itu saya sangat membutuhkan kemampuan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, mantap. Oke, terima kasih Bu Ani, luar biasa, sukses selalu buat Ibu Ani. Baik, terima kasih Bu. Oke. Nah, lanjut siapa lagi? Bunda lagi? Ya. Bunda lagi. Ya, oke, saya pengamatnya. Iya, silakan. Kita langsung ya. Ya, selamat siang Bu Murni. Selamat siang Ibu. Ya, hari ini katanya Bu Murni akan ada kegiatan supervisi ya? Iya Bu. Ya, apa sudah dipersiapkan segala sesuatunya? Sudah Bu. Lembar observasinya juga sudah Bu. Kemudian Ya. pertanyaan pendukungnya juga sudah. Sudah siap ya. Kira-kira nanti Bu Murni dalam hal supervisi ini dari 3 kompetensi inti yang akan dikembangkan yang mana kira-kira Bu Murni? Yang ini Bu, mengembangkan pertanyaan berbobot Bu untuk menuntun dari klien kita. Gitu. Menyampaikan pertanyaan berbobot ya Bu Murni ya. Nanti saya akan ikut mengamati dalam observasi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya berikan ya Bu Murni ya. Untuk pelaksanaannya ya boleh silahkan dilaksanakan. Apa kabar ini Bu Ani? Baik Bu. Kemarin saya chat Ibu mau menyampaikan sesuatu tentang keseharian saya ini Bu. Kayaknya perlu melaksanakan percakapan nih sama Ibu nih gitu. Iyalah Ibu malah pengen dengar ceritanya. Silakan Bu Ani. Ya nih Bu, kayaknya tuh ada unek-unek dalam batin dan jiwa saya. Saya tuh merasa dalam keseharian ini nih banyak tugas, kemudian saya kan ketika mengajar itu semester ini nih kan 26 jam pelajaran nih Bu. Kemudian saya dalam proses pembelajaran itu saya pengen nih benar-benar merencanakan, nggak sekedar seperti yang tagihan-tagihan, RPP-nya dikumpulkan gitu saja gitu. Saya merasanya masih seperti itu gitu Bu. Jadi itu yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Bu. Oh iya. Karena ini percakapan singkat, apa yang pengen Ibu Ani dapat di akhir percakapan kita ini? Saya pengen menemukan solusi ini Bu, biar saya itu bisa menyusun RPP ini dengan sebaik-baiknya di waktu yang saya yang saya miliki dengan baik gitu Bu. Oh. Jadi Bu Ani mau menyusun RPP sebaik-baiknya dengan tepat waktu, itu artinya. Ya benar Bu. Kalau menurut Bu Ani, mengerjakan RPP yang sebaik-baiknya itu tepat waktu itu bagaimana? Menurut saya itu ya ketika kita mau melaksanakan pembelajaran itu saya sudah harus punya RPP yang memang berkualitas yang sudah saya susun dengan dengan melihat kondisi yang sebenarnya gitu.
Oh iya. Kalau misalnya kita skalakan 1 ketepatan kita nyusun RPP, Mm-mm. 1 gitu sampai 10, berarti 10 lah ketepatan kita Ya Bu. nyusun RPP dalam berkualitas gitu, tepat Heeh. waktu dan berkualitas. Kira-kira Bu Hani sekarang berada di rentang berapa? Duh malu Bu, saya Ya, masih di angka 5. wah di angka 5 Iya. gitu. Mm-mm. Kemudian ketika kita Bu Ani kan memperkirakan, wah saya baru di angka 5 gitu lah. Mm-mm. Kira-kira kesempatan apa atau peluang apa yang bisa Bu Ani pikirkan supaya RPP-nya bisa berkualitas dan tepat waktu gitu? Eh, menurut saya kalau RPP yang berkualitas itu benar-benar RPP yang saya harus punya ilmunya terlebih dahulu ya Bu. Jadi Iya, saya pengen sebenarnya yang akan saya lakukan tuh berdiskusi dulu ya. Pertama saya membuat dulu. Yang pasti saya membuat dulu, punya ya, usaha membuat. Kemudian ya, bisa berdiskusi sama ibu gitu kan. ya, Terus atau teman sama Bu Waka gitu kan. Jadi ya. menurut saya yang akan saya lakukan ya pertama saya akan membuat terlebih dahulu. Tapi Bu kadangkala apa namanya tumpukan pekerjaan itu masih mengganggu saya Bu. Oh Saya begitu. jadi eh, saya mungkin membuat atau kadangkala masih keteter dalam hal membuat itu Bu. Oh ya, jadi Bu Ani udah punya gambaran mau membuat lebih dahulu, berdiskusi kan, kemudian kolaborasi dengan teman atau wakil kurikulum gitu. Nah, dari 3 peluang itu, dari 3 yang sudah Ibu Ani kemukakan tadi, mana kira-kira yang berpeluang paling besar untuk mencapai tujuan Bu Ani tadi, membuat RPP berkualitas tepat waktu gitu? Yang paling berpeluang ketika saya membuat, kemudian ya pertama yang saya membuatnya ketika saya akan melaksanakan pembelajaran itu Bu. Jadi lebih terlihat nyata daripada saya melaksanakannya jauh sebelum itu tanpa saya melihat kondisi-kondisi yang real sebelumnya gitu Bu. Oh, berarti peluang paling besarnya sekarang Ibu Ani merancang membuatnya akan pembelajaran biar bisa memperhatikan kebutuhan siswa. Iya Bu. Nah, ketika ini mau Ibu Ani lakukan, ada enggak hambatannya kira-kira? Hambatan paling ini sebenarnya kemauan dan saya belum bisa membagi waktunya Bu. Jadi menurut saya juga pertama kali harus membagi waktu untuk dapat menyelesaikan itu gitu, menyusun jadwalnya gitu, atau ya menyusun jadwal supaya dalam proses pembuatan ini RPP ini menjadi hal utama untuk mencapai keberhasilan saya dalam pembelajaran Bu. Oh iya, berarti di sini ada kendala. Kendalanya lebih kepada diri sendiri, Ya Bu. kemauan. Ya. Nah, kalau begitu, kira-kira apa solusinya yang bisa kira-kira kemampuan meningkat, kemudian bisa buat RPP sendiri, tujuan RPP berkualitas tercapai. Kira-kira apa solusi yang bisa Bu Ani muncul? Ini saya juga sedang mencari untuk kesadaran diri saya dalam hal membuat RPP yang berkualitas ini supaya diri saya tuh sadar. Makanya saya berkomunikasi dengan Ibu hari ini nih supaya ada orang lain yang menyaksikan saya, kemudian dapat mengingatkan saya dalam proses ini dalam keseharian. Soalnya kan biasanya mengalir saja begitu Bu, tanpa adanya orang lain yang dapat membantu saya untuk mengingatkan begitu Bu. Oh ya, berarti kesadaran diri ada orang lain. Kira-kira
ini menurut Bu Hani, orang lain yang bisa mendukung nanti komitmen Bu Hani itu siapa? Di ruang guru banyak, Bu. Oh, Ketika saya menyampaikan itu pasti banyak, teman-teman juga pasti juga akan support lah, insya Allah gitu. Selama ini kan belum saya sampaikan. Nah, ini nanti ya saya berusaha untuk menyampaikan ke beberapa teman saja, Bu. nah, baik. Sudah mendapat teman, berkolaborasi dengan teman, Ya, gitu Bu. kan. Nah, kemudian apa ukuran keberhasilan Bu Ani dengan kesadaran diri itu bisa menyusun RPP berkualitas? Apa ukurannya nanti? Eh, saya kan dalam minggu ini kan juga akan melakukan pembelajaran nih, Bu. Iya. Saya akan membuat RPP, kemudian dari RPP itu saya susun sesuai dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan hari itu, Bu. Oh, iya. Jadi baik Bu Ani, berhubung waktu kita hampir habis gitu kan. Di titik ini apa yang Bu Ani dapat dari percakapan kita ini? Ini terima kasih sekali Bu Murni karena dalam percakapan ini saya seperti memperoleh semangat pertama untuk membangun diri saya, kemudian dalam proses ini juga saya memperoleh solusi hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membuat proses pembuatan RPP ini biar bisa terjadi dalam kegiatan saya sebelum pembelajaran, Bu. Oh, jadi tadi Bu Ani udah jelaskan kalau minggu depan itu sudah mulai gitu ya. Terima Ya, kasih Bu Ani. Nanti Ibu kita kan mungkin bisa ketemu lagi minggu depan. Bu Ani bisa cerita-cerita bagaimana keberhasilan dari yang dirancang dari kegiatannya ya Bu Ani. Oke Bu Ani, ya terima siap kasih. Bu. Nanti saya chat-chat ya Bu. Iya, enggak apa-apa, boleh. Maaf Ibu. Terima kasih Bu. Saya ada kelas hari ini. Saya izin untuk ke kelas dulu. Iya, silakan Bu Ani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, oke Bu Murni. Sudah selesai ya Bu Murni ya, coachingnya ya. Tadi pada supervisi Bu Murni sudah menyampaikan bahwa coaching ini dilakukan dengan fokus utamanya adalah pengembangan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama percakapan antara Bu Murni dan Bu Hani selaku coachingnya, apa yang menjadi tujuan dari Bu Murni sudah bisa dikatakan tercapai. Percakapan juga sudah sangat bagus, sudah mengacu kepada alur percakapan Tirta, sudah terpenuhi semua. Mungkin itu Bu Murni dari pengamatan yang saya lakukan, secara intinya percakapan semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah bagus sekali. Ya, itu saja. Iya. Terima Terima kasih. kasih Bu Epi atas bimbingannya. Baik Ibu, saya izin untuk menyampaikan percakapan hari ini sudah selesai coaching hari ini untuk praktik. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat refleksi diri mengenai coaching yang kita laksanakan hari ini, seperti refleksi yang kemarin disampaikan. Waktunya Ya. 10 menit. Boleh. Kalau boleh saya usul Bu Hani untuk refleksi diri kita bisa saja ditambahkan dari apa yang direfleksikan oleh pengamat tadi, kan bisa jadi sekaligus untuk refleksi bagi diri kita. Jadi mohon dikirimkan juga yang apa yang disampaikan oleh pengamat tadi ya. Oh, Iya. dicatatkan lagi ya Bu Epi? Iya, kalau bisa kan, kalau bisa biar kita bisa nanti sama-sama kita buatkan. Nanti kan kita saling share nih. Atau Iya. pas pada kita saat kita share aja, masing-masing pengamat bisa menambahkan, baru kita ketikkan di situ. Gimana? Tidak Bu, langsung nanti bisa kita kirimkan aja, saya akan mengirimkan kepada Bu Siti.
Oh, Ibu. boleh. Nanti saya ngirimkan sama Bu Epi. Ya. Hah? 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 Yo. Tapi kita buat refleksi. Maaf Bu, terkait Ya. dengan coaching tadi masih ada yang kurang yang harus kita sampaikan bahwa misalnya saya ke Bu Murni apakah sudah melakukan refleksi berkaitan dengan bagaimana perasaannya Oh ketika iya, di-coaching. Nak. Kita itu aja Nak. Nah, kita refleksikan. Silahkan untuk disampaikan apa yang dirasakan oleh Bu Evi setelah di-coach sama Bu Siti Mariani. Itu kita sampaikan di sini atau kita Di tulis sini. baru di-share? Di sini. Di sini. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya tadi di coaching ya dia sama Bu Siti, tentu ada perasaan lega pada saya karena apa yang menjadi keresahan saya bisa menemukan solusi dengan bimbingan dari Bu Siti Mariani ya, dan juga di sini saya bisa mengembangkan kompetensi saya ya. Intinya saya lega setelah adanya coaching ini karena bisa menyampaikan semua keluhan apa yang saya rasakan sebelumnya. Itu, terima kasih. Ya Bu Siti sama itu lagi Nak. Bu Siti, silahkan disampaikan ketika di-coach sama Bu Evi. Mic-nya. Oh iya, ya. Perasaan saya setelah di-coach sama Ibu Epi sangat senang ya karena ada tempat berbagi cerita sehingga bisa menjadi titik terang lah dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi dengan dampingan Ibu Epi tadi sebagai teman berbicara, saya bisa menemukan potensi yang ada pada diri saya didampingi oleh Ibu Epi. Mungkin itu. Baik, Bu Murni, silahkan disampaikan apa yang Ibu rasakan ketika di-coach sama Ibu Hani. Oke, Bu Ani, perasaan saya menjadi lega karena keresahan itu sudah ada jalan keluarnya, gitu. Karena Bu Ani menuntun saya mengembangkan pemikiran-pemikiran bagaimana saya mencari jalan keluar untuk permasalahan saya. Jadi rasanya lega dan lapang gitu. Dan Baik. Masih, boleh Bu? Iya, boleh Bu Ani silahkan menyampaikan perasaannya. Saya perasaan saya ketika di coach dengan Bu Murni serasa memang awalnya ada yang membuat saya berat, kemudian menjadi lebih ringan karena beban saya itu seperti lebih ada orang lain yang bisa diajak untuk berbagi. Kemudian dirasa Bu Murni memang lebih tidak seperti menakutkan, memberikan judge gitu, tidak seperti itu, tetapi membantu saya untuk menemukan apa yang akan saya capai pada percakapan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Murni sampaikan. Begitu Bu. Iya, terima kasih. Bisa diisikan di Iya. Hah?
dipresentasikan hari ini. Bu Epi sudah dikirim Oke, terima ininya. kasih Bu. Ya. Agar ini kita kan masih direkam nih sama Bu Heti, jadi kita mute-kan dulu mic kita biar tidak terdengar yang lain-lain. Oke. Izin Bu Ani bertanya, refleksi kita ini harus dipresentasikan ya? Iya. Ini masalahnya kami ini ada kegiatan dengan Bu Siti bebarengan yang harus tatap muka dengan ini peserta gitu. Baik, sebentar saja Ibu, ketika sudah bisa menyampaikan terus Ibu sampaikan terlebih dahulu biar kalau disampaikan lisan bisa enggak? Ya, tapi dia direkam ya. Harus disampaikan secara tertulis. Oh iyalah. Diketik bentar saja paling Bu. Yeah. Apa yang sudah berjalan dengan baik. Hah? Hah? Iya ya.
Bu Murni mohon untuk membaca chat. Halo, halo. Iya. Ya, Bu. Iya. Apa Bu Ani? Nama, gelar. Apakah sudah selesai, Bu? Ya, boleh silakan siapa yang terlebih dahulu akan share. Bagaimana siapa terlebih dahulu, Bu? Saya boleh ya, saya share ya. Tunggu. Boleh yang lain enggak apa-apa, saya simpan dulu. Hah? Bu, Sudah, Bu Evi?
Oke. Kok nggak? Sudah, saya share duluan? Ya boleh. Ayah. Oke. Ya, Bu Murni boleh. mau duluan? Mau izin itu. Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Iya, boleh. Nampak, Bu? Sudah? Oke, sudah. Oke, baik. Refleksi diri lah. Refleksi diri coaching ya. Nama CGP Murni. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik, alur cerita mulai dari merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan komitmen tanggung jawab. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, yang perlu ditingkatkan, bagaimana menyusun pertanyaan berbobot dan menyalin relasi yang positif, sehingga hubungan ini menjadi hubungan kemitraan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Yang saya lakukan tetap fokus pada pada kunci masalah. Kunci masalah. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau meningkatkan, itu saya akan mencoba membangun kompetensi sosial emosional. Mulai dari kesadaran diri, bagaimana memanajemen emosi, dan bagaimana menjalin keterampilan berelasi. Kemudian tuliskan refleksi Anda. Pada dasarnya kegiatan coaching melalui alur kita sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun ada kalanya untuk menyusun pertanyaan berbobot dan menjalin kemitraan. Tadi nulisnya pakai kacamata, itu terasa kaku, sehingga ada pertanyaan yang dimulai dengan kira-kira gitu. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya saat di coaching oleh Bu Murni terasa berat awalnya karena banyak hal yang lagi saya pikirkan Seiring waktu ternyata hati ini lapang karena ada orang yang membantu dalam menuntun untuk menemukan solusi atas persoalan yang saya hadapi. Terima kasih. Kalau Bu Ani mau menambahkan boleh. Apa Bu Ani? Tadi berkaitan dengan Ibu Murni tidak melakukan judgement terhadap saya, membangun kemitraan yang baik dengan saya gitu. Ya. Saya merasanya Ibu Murni itu membangun kemitraan kepada saya. Nanti Ibu tambahkan gitu. Nah, ini hasil dari refleksi diri sendiri dengan umpan balik dari coach dari saya. Kalau ada tanggapan dari kawan-kawan? Sudah baik, Bu. Menurut saya, Bu Evi mungkin, Bu Siti. Ya, sudah baik itu, menurut saya juga sudah baik itu. Oke, nanti diperbaiki sedikit. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup kamera lagi ya, Bu. Iya, Bu. Silakan Bu Mariani, mungkin karena ada tugas lain, boleh share duluan. Iya Bu, lagi buka laptopnya. Boleh saya dulu? Boleh ya. Gak lama. Sambil Bu saya Murni buka bisa ini. ikut. Saya izin share ya, Bu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sedang. Sudah? Sudah.
refleksi diri dalam praktik coaching hari ini. Nama saya CGP sebagai Coach Hani Erlita Sari SPD, melakukan praktik coaching terhadap nama coachingnya adalah Ibu Murni SPD. Kemudian refleksi saya, yakni apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coachingnya dengan menggunakan alur Tirta, secara garis besar sudah dilakukan dengan baik menggunakan kompetensi percakapan yang berbobot. Maaf, ini belum selesai. Kemudian mampu mengembangkan kompetensi inti melakukan percakapan yang berbobot. Yang masih perlu diperbaiki atau yang perlu saya tingkatkan adalah kompetensi inti yang yakni mendengarkan dengan aktif, karena dalam mendengarkan dengan aktif saya mampu menggali lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk menggali kemampuan dari coach yang akan saya hadapi. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum melaksanakan coaching agar saya tetap dalam kondisi presence, yaitu menarik nafas dalam-dalam langsung mengeluarkannya dengan cepat. Supaya selain itu saya juga mempersiapkan hal yang diperlukan dalam coaching yang dapat membantu tercapainya tujuan coaching, yakni buku tulis dan pena. Kemudian saat berada dalam coaching untuk tetap kondisi present, yaitu dengan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan kepada saya saat coaching dengan kata kunci yang disampaikan. Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, saya mempelajari modul dan video coaching dengan alur Tirta kembali supaya saya senantiasa dapat berlatih. Saya seperti itu. Kemudian saya mempelajari praktik pelaksanaan coaching dengan alur Tirta melalui YouTube. Banyak sekali informasi dari situ. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Coach saya, Bu Murni, menyampaikan bahwa perasaannya menjadi lega karena saya, Ibu Hani, dapat mengembangkan potensi coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mungkin Bu Murni ada yang mau ditambahkan? Iya, udah pas Bu Ani. Baik, itu saja. Silahkan apa yang lain, Ibu Evi? Sudah oke, sudah pas. Baik, saya stop sharing ya, Bu. Oke. Saya share ya. Ya. Terlihat Bapak Ibu? Ibu? Lihat. Oke, baik, Ibu-Ibu, di sini saya akan coba merefleksi diri dari kegiatan latihan coaching yang telah kita lakukan tadi. Nama CGP Siti Mariani, coachnya saya sendiri, kemudian coachingnya Ibu Evi Santi. Refleksi diri yang saya lakukan itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan telah berjalan baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki yaitu membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga coach lebih memunculkan kemampuan dirinya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum saat melakukan coaching? Pertama itu saya akan menyiapkan diri dengan motivasi kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari percakapan yang terjadi. Kemudian menarik napas, berdoa, memohon diberikan kemudahan dan pemahaman dari lawan bicara. Mendengarkan dengan baik tanpa menyela percakapan. Kemudian menjadikan diri pada posisi pembicara saat mereka berbicara. Kemudian selanjutnya saya akan coba mengaitkan pembicaraan dengan pengetahuan yang saya miliki. Sehingga terbangun pengertian dan pemahaman dan memberi umpan balik dari pembicaraan yang telah dilakukan. Oke, ini selanjutnya apa yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya? Jadi saya harus terus berlatih
terutama dalam pemahaman alur tirta, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian refleksi saya, hal yang baru yang saya temukan setelah melaksanakan latihan coaching bersama ini, bahwa dalam kegiatan coaching itu diperlukan alur percakapan. Alur percakapan yang kita gunakan yaitu tirta. Dengan menggunakan alur tersebut akan memudahkan seorang coach untuk mendampingi dan berbicara bersama coachingnya. Sesuai dengan nama tirta itu, percakapan itu akan mengalir seperti air. Nah, itulah yang terjadi dalam kegiatan coaching ini. Kemudian umpan balik dari coach saya itu Ibu Epi, apa yang dirasakan saat di coaching. Saat di coaching Ibu Epi merasa sudah terbantu dalam permasalahan yang dihadapi dan keraguan yang dimilikinya, sehingga keinginan atau tujuan dari pembicaraan ini berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu refleksi diri saya. Ada yang ingin menanggapi, Ibu Eni, Bu Epi? Ya, Atau ada yang mau nama ditambahkan, Bu Epi? nama saya saja yang diganti itu Ibu Epi Susanti, jadi Ibu Epi Novalia ya. Ya Allah, gitu. Tapi sama Ibu Murni. Ganti kadang Novelia. Kadang jadi Novelia, ya Novalia. Oke, tadi Bunda Oke, Susanti yang benar lain. nggak, Bunda? Jadi nyalain Bunda. Yang lain sudah oke, yang lain sudah oke. Oke, sip. Mungkin Bahannya nomor 4, Bun. Nomor Oke, 4 nomor 4, yang yang apa mana nih? yang Bapak Ibu Akan Ibu. lakukan dalam kondisi present itu mungkin menjadi diri pada posisi pembicara saat mereka berbicara, itu berarti tabrakan ya, Bun. Nah, menurut saya Ibu mungkin salah ketik. Mana nih? Salah nih. Bukan Menjadikan salah itu. diri. Mungkin salah ketik. Menjadikan diri pada posisi pendengar mungkin, Bun. Oh iya, boleh. Sudah. Iya. Oke, sip. Terima kasih Bu Hani. Ya, baik. Ada lagi, Ibu? Artinya sudah Cukup? baik, cukup baik. Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Ya, saya izin share screen ya. Iya, Bu. Waduh. Bentar. Tunggu di mana ini letaknya? Gimana? Gimana Sudah kelompok nampak 4 kah? sudah selesai? Sudah selesai presentasi? Oh, ya belum. Silakan. Satu lagi Bu Epi, Bu. Oh iya, silakan. Nampak Ibu ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya, oke. Saya akan mencoba menyampaikan refleksi diri tentang praktek coaching tadi. Dibesarkan, yang dibesarkan. Di mana zoom-nya? ya nampaknya di sini enggak terlihat penuh. Oh, ya enggak apa-apa deh, dibacain aja. Enggak apa-apa ya, saya bacain aja ya. Nama CGP itu Epi Novalia SE, saya sendiri coachnya. Kuncinya Ibu Siti Mariani SPD. Refleksi diri saya ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan dilakukan, pada dasarnya alur tirta yang sudah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik karena coach sudah mampu membuka potensi diri untuk berkomitmen untuk melaksanakan apa yang dia inginkan ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, menurut saya itu membuat pertanyaan berbobot agar lebih bisa membuka kekuatan yang dimiliki oleh coach. Kemudian apa yang yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present ya, itu saya di sini
fokus pada tujuan dan kesepakatan sebelum coaching serta permasalahan coachingnya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yang akan saya lakukan itu dengan melakukan coaching secara kontinu dan tidak hanya dilakukan sekali saja. Kemudian hasil refleksi saya itu sangat-sangat senang mengikuti kegiatan praktek coaching ini dan tentunya ada tambahan wawasan baru yang saya peroleh. Kemudian umpan balik dari coaching yaitu merasa senang karena dapat membantu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga si coach menemukan titik terang terhadap masalah dan ada solusi yang didapat. Mungkin itu refleksi dari saya. Silahkan Ibu Siti Mariani ada yang mau ditambahkan atau Bu Hani dan Bu Murni. Sepertinya sudah cukup baik, Bu. Rasanya sudah pas, Bu. Sudah pas. Kalau sudah, saya akan izin lagi stop screen ya. Oke. Bu Heti, untuk kegiatan praktek kami dan kegiatan refleksi sudah selesai. Rekamannya belum ya, Bu? Ya. Akan silakan di room besar. Baik, Bu. Izin live, Bu.